Hai, perkenalkan nama saya Martananda Putri. Saya berasal dari Prodi PG PAUD Indralaya, NIM 06141181823002. Dosen pengampu mata kuliah anak kebutuhan khusus ada Dr. Rasmalena MPD dan Mayumi Rantina MPD. Tunanetra adalah berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung. Faktor penyebab ketunanetraan. 1. Masa prenatal adalah ketika anak beranak dalam kandungan berkaitan dengan masalah keturunan serta pertumbuhan anak seperti itu. Nah, yang kedua, masa postnatal adalah ketika sejak bayi lahir, misalnya kesalahan saat persalinan, kekurangan gizi dan sebagainya. Dampak pada anak tunanetra yaitu terjadi kelainan penglihatan pada individu. Bahwasannya anak tunanetra mengalami penglihatan baik penglihatan jauh, dekat, pemikirannya itu kabur, kurang atau tidak berfungsinya organ penglihatan. Bahwa kekurangan penglihatan mengakibatkan anak menjadi nakut atau lemah dan merasa tidak pede terhadap teman atau lingkungannya. Hambatan dan keterbatasan. Dalam hambatan yaitu 6 aspek pengembangan baik bahasa, seni dan yang lainnya. Keterbatasan ini mengakibatkan anak dalam pembelajaran juga terbatas untuk mengenakan pembelajarannya. Kemampuan membaca bahasa bicara pada anak tunanetra. Kemampuan membaca anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara yang khusus, yaitu menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Kemampuan bahasa dan bicara. Proses pembelajaran bahasa dan bicara pada anak melalui imitasi dan penglihatan yang diobservasi dari lingkungan. Pembelajaran pada anak tunanetra dengan memahami perkembangan fisik, intelektual, moral, sosial, lingual, dan emosional. Bahwasanya pembelajaran ini dengan metode bermain sambil belajar, karena pada umumnya anak dalam memperoleh pengetahuan itu melalui bermain sambil belajar. Bukan hanya anak tunanetra, melainkan anak tunagrahita atau tuna yang lainnya. Nah, di sini anak normal pun juga menerapkan metode bermain sambil belajar, sehingga anak memudahkan dalam mendapatkan informasi atau pengetahuan bagi dia atau bagi anak. Strategi pembelajaran pada anak tunanetra. 1. Strategi individualisasi. Di sini strategi individualisasi adalah strategi yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Yang kedua, strategi kooperatif. Nah, di sini anak belajar menggunakan media bersama teman-teman atau berkelompok. Yang ketiga ada strategi modifikasi perilaku. Nah, di sini strategi modifikasi perilaku untuk merubah anak menjadi perilaku yang lebih baik. Media pembelajaran anak tunanetra. 1. Alat peraga yang objektif atau situasi yang sebenarnya. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Yang ketiga, tiruan atau modeling yang terdiri dari model 3 dimensi dan 2 dimensi. Seperti alat media yang 3 dimensi itu alat peraga miniatur, buah-buahan, hewan dan lainnya. Yang kedua, alat bantu pembelajaran. Alat bantu pembelajaran ini bisa menggunakan tape record yang menimbulkan suara.